Setelah diguyur hujan selama 2 hari, jalan utama Dayakolot, Kabupaten Bandung, Rabu pagi direndam banjir. Di beberapa tempat banjir dengan kedalaman 40 cm hingga 50 cm masih merendam badan jalan. Akibatnya kemacetan terjadi hingga 2 km dari arah Muhammad Toha hingga ke arah Banjaran. Kendaraan kecil tak bisa melintas, hanya kendaraan besar yang bisa melintas genangan. Sementara sepeda motor dan mobil yang nekat melintas mogok. Akibat banjir ini sejumlah pekerja pabrik di kawasan itu tak bisa berangkat bekerja. Mobil jemputan yang mengangkut mereka memilih putar balik, tak berani melintasi genangan air. Jalan Raya Dayakolot, Kabupaten Bandung ini merupakan jalan utama yang menghubungkan antara kawasan Muhammad Toha, Buah Batu hingga ke arah Banjaran yang merupakan kawasan industri. Jam berapa ini Pak tertahan di sini Pak? Dari jam 6. Dari jam 6 ya? Berarti sudah sekitar berapa jam itu? 3 jam. Ini dari mana mau ke mana sih Pak? Dari Muhammad Toha ke Cimaung. Emang banjirnya sejak dari mana Bang? Dari Malang kalau Enggak, ini berapa dari daerah mana banjirnya? nggak tahu banjir. Oke, tapi pas di Dayakolot ini langsung ketahan banjir ya? Datangnya sekitar jam 6 pagi. Oh. Nah terus ini makin naik atau makin turun kira-kira kelihatannya ini? Ini makin naik. Makin naik ya? Soalnya air Citarumnya makin meluap. Makin Jadi meluap, ya? timpa ke sini. Banjir di kawasan ini memang kerap terjadi, terutama jika hujan deras terjadi dalam waktu lama. Banjir biasanya disebabkan meluapnya Sungai Citarum yang berada tak jauh dari kawasan itu. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, uji coba pendaratan perdana pesawat jet yang ditumpangi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjalan lancar di Bandara Ibu Kota Nusantara. Setelah uji coba oleh Kemenhub berhasil, bandara di IKN akan segera digunakan untuk pesawat kepresidenan lepas landas dan mendarat. Budi Karya mengaku ikut naik dalam pesawat uji coba tersebut. Pesawat yang ditumpanginya dikemudikan 2 pilot, yaitu Kapten Dino dan Kapten Wirasono. Hasilnya baik dari sisi performance. Pesawat yang ditumpangi Budi Karya Sumadi mendarat di Bandara IKN dengan kecepatan 880 km per jam. Pesawat jet Longitude milik Balai Kalibrasi berhasil mendarat di Bandara IKN. Proses pendaratan pesawat berjalan dengan sempurna tanpa kendala apapun. Sudah melakukan proses overflying di Bandara Udara IKN. Kemudian kita sudah... Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, jelang purna tugas, Presiden Jokowi mengumpulkan petinggi TNI Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Presiden Jokowi meminta kepada seluruh aparat keamanan menjaga stabilitas keamanan nasional jelang transisi pemerintahan. Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh petinggi TNI Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Kamis siang. Presiden Jokowi didampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto, Panglima TNI, Kapolri, serta sejumlah menteri yang memberikan arahan terkait stabilitas keamanan nasional. Dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh personil TNI Polri untuk menjaga stabilitas keamanan nasional jelang masa transisi pemerintahan pada Oktober mendatang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan agar seluruh anggota TNI Polri mengamankan jalannya Pilkada serentak 2024. Selain itu, Presiden berpesan kepada seluruh aparat keamanan untuk menjaga stabilitas nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Kepala Staf Angkatan mengenai Pilkada serentak di bulan November. Saya tadi sudah menyampaikan agar dijaga stabilitas politik, sosial, supaya semuanya nanti berjalan dengan baik, lancar, aman. Saya rasa tekanannya di 2 hal tadi. Pak, mengenai ini Pak, angkatan siber Pak, pesan Bapak gimana Pak? Apakah perlu dibuat mapel tersembunyinya? Ya sangat baik, karena negara-negara lain yang saya lihat ini sudah mulai
Saya melihat ada 4 negara yang sudah mulai membangun angkatan keempatnya, angkatan cybernya, dan saya rasa nanti semua negara akan menuju ke sana. Termasuk, saya kira, tapi nanti biar pemerintah baru, Pak Presiden Prabowo Subianto yang akan menuju ke sana. Apa? Bapak masih tetap untuk jadi one team press karena terlalu muda untuk pensiun. Ini bagaimana Pak? Saya mau pulang ke Solo. Langsir Pak pulang ke Solo Pak. Terima kasih Bapak. Ya, mau saya sampaikan pulang ke Solo. Tanggal 20 nanti pulang ke Solo. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Pertimbangannya apa ya Pak? Apa? Melantik ke situ. Ya, skala pekerjaan di Kementerian Sosial ini besar sekali dan menyangkut masyarakat yang ada di bawah. Kalau tidak dipegang khusus oleh definitif akan beda keputusannya, utamanya yang sudah memiliki pengalaman di kementerian. Dan Gus Saifullah Yusuf kan pernah menjadi menteri, saya kira memudahkan untuk meskipun tinggalnya 1,5 bulan, tapi... Pemirsa, Presiden Joko Widodo tiba di Ibu Kota Nusantara untuk berkantor dan melakukan sejumlah pekerjaannya sebagai kepala negara. Selain Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin yang ke IKN, turut mendampingi antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Di awal kedatangannya di IKN, Presiden Jokowi mengumpulkan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo serta sejumlah petinggi kedua instansi tersebut. Pertemuan digelar di Ruang Nusantara Istana Negara IKN. Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mengikuti Presiden Jokowi untuk berkantor di IKN. Ma'ruf Amin diagendakan untuk ikut sidang kabinet terakhir mendampingi Presiden Jokowi. Indonesia serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menitipkan pesan terakhirnya kepada Komisi 1 DPR RI agar tidak meninggalkan Palestina. Pernyataan itu disampaikan Retno sekaligus pamit dengan Komisi 1 DPR RI. Sebab tinggal menghitung hari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin akan berakhir, otomatis jabatan Retno sebagai Menlu RI juga ikut berakhir. Yes, ini kan rapat terakhir Komisi 1 dengan Kementerian Luar Negeri untuk masa bakti sekarang ini ya. Jadi tadi betul-betul pamit dan menyampaikan terima kasih dukungannya dan juga tentunya di dalam pergaulan ada hal-hal yang kurang berkenan, kami minta maaf. Nah, Ibu tadi menyampaikan pesan untuk calon anggota DPR selanjutnya dan juga terkait dengan Palestina. Mungkin bisa disampaikan kembali. Iya, jadi tadi di dalam kata-kata perpisahan salah satu yang saya titipkan terutama untuk Komisi 1 yang akan datang adalah masalah Palestina, dan saya berharap bahwa Indonesia terus mendampingi perjuangan bangsa Palestina karena ini mengenai masalah keadilan, ini masalah kemanusiaan, dan posisi Indonesia sejauh ini sangat dihormati, antara lain adalah karena konsistensi kita untuk membela keadilan dan kemanusiaan termasuk masalah Palestina. Oke, terima kasih. Lagi nggak untuk pemerintahan berikutnya ini teruskan di Kementerian Luar Negeri? Kan pekerjaan terus ada, nggak mungkin selesai, semuanya selesai sekarang kan nggak mungkin. Jadi pasti banyak, dan nanti siapapun yang akan mengganti saya, kita pasti akan duduk. Kita akan duduk dan saya akan sampaikan pending-pending yang akan segera atau perlu diberikan perhatian. Jadi semua sudah disiapkan, dan sekali lagi siapapun yang akan mengganti saya yakin beliau akan lebih baik dan untuk Indonesia juga lebih baik. Bu, ada pesan tersendiri nggak buat yang akan menggantikan Ibu? Baru ke depan. Jadi 10 tahun kemarin itu masa yang sangat berat ya bagi dunia, tidak saja bagi Indonesia. Dan saya yakin tantangan ke depan tidak lebih mudah.
karena mungkin bentuknya berbeda, tetapi namanya dunia, tantangannya pasti akan banyak. Dan tentunya teman-teman dari Kementerian Luar Negeri semuanya sudah pastinya siap. Kami, korps kami cukup kuat, dan siapapun yang mengganti saya seperti yang saya sampaikan, insya Allah akan lebih baik. Tadi ada obrolan dengan Pak Sugiono, lama banget. Tatap matanya berdua selesai rapat kayaknya lama banget. Ngomong perkara Komisi 1 lah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Mendikbudristek Nadiem Makarim titip program Merdeka Belajar lewat puisi yang ia bacakan saat rapat terakhir dengan Komisi 10 DPR RI. Nadiem pun berpamitan sambil mengenang dirinya sering dikritik oleh anggota Dewan. Kritik yang kadang-kadang tajam dilontarkan ke kami dan tim kami. Terus terang, kritik dan semua masukan itu membuat kita sebagai tim manajemen di Kemdikbudristek lebih baik. Dan setiap hari tertantang untuk menjadi lebih baik. Proses transformasi membutuhkan sabar. Hampir 5 tahun kami sibuk menanam akar. Baru sekarang bunga perubahan terlihat mekar. Di tangan Anda semua saya titipkan Merdeka Belajar. Pemirsa, sidang peninjauan kembali atau PK 6 terpidana kasus Vina kembali dilanjutkan pada hari ini dengan agenda pembuktian. Agenda sidang hari ini masih dalam tahap pembuktian dengan mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Pihak terpidana selaku pemohon rencananya akan menghadirkan 19 orang saksi pada hari ini. Dalam sidang PK ini, kuasa hukum terpidana sudah menyiapkan 39 orang saksi yang terdiri dari saksi fakta dan juga saksi ahli. Pemohon PK kasus Vina menghadirkan 5 orang saksi fakta yang dikhususkan untuk terpidana Rivaldi. Kelima saksi tersebut menjelaskan keberadaan Rivaldi pada malam kematian Vina dan Eki 2016 lalu melalui keterangannya masing-masing di persidangan. 5 saksi tersebut adalah teman yang sekaligus mengetahui betul keberadaan terpidana Rivaldi saat malam kejadian 27 Agustus 2016 silam. Kelima saksi tersebut diantaranya adalah Alfian, Aldo, Aan, Fajar, dan juga Arif. Dalam keterangan mereka terungkap fakta bahwa pada malam kejadian Rivaldi berada dan menginap di rumah Aldo. Sebelumnya sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina menghadirkan 6 terpidana untuk memberikan keterangan. 6 terpidana yakni Rivaldi, Eka Sandi, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, dan juga Jaya dan Supriyanto. Terpidana Hadi Saputra tidak kuasa menahan tangis saat dirinya menceritakan proses penangkapan bersama dengan terpidana lainnya tahun 2016 lalu. Sambil menangis dengan suara bergetar, Hadi menceritakan perlakuan biadab yang dilakukan pihak kepolisian kepada dirinya bersama yang lain. Anggota itu ngomong, itu udah catetin aja nama teman-teman kalian, itu aja Pak. Terus nggak selang lama itu saya mendengar saya Pak, apa ya? Izin yang majelis yang mulia. Tarik nafas dulu, tarik nafas dulu. Di situ Jaya bilang bahwa si Eko yang nguber, Hadi yang mukul. Tiba-tiba mendengar Eko yang menguber dengan Eko yang memukul itu terdengar jelas oleh saudara. Hadi yang mukul Pak. Hadi yang memukul. Eko yang menguber. Iya, Pak. Itu terdengar jelas. Jelas banget. Yang bicara itu siapa? Jaya.
Jaya. Oke, Jaya yang sampaikan gitu ya? Siap. Oke, saudara ada mendengar tidak bunyi sesuatu di dalam ruangan Sudirman dan Jaya, baik itu katakan letusan senjata atau ada suara keras apapun saudara dengar? Enggak sih Pak, cuman dari keterangan Jaya aja Pak. Itu ketika polisi di dalam memeriksa Jaya dengan Sudirman dengan suara yang biasa, normal atau dibentak? Kayak takutan gitu Pak. Ketakutan ya? Iya Pak. Tapi saudara tidak mendengar ada suara letusan senjata atau ada ancaman yang saudara dengar terhadap Jaya dan Sudirman? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Nah, terus sesudah itu? Sesudah itu nggak lama lagi polisi pada masuk Pak. Polisi itu polisi dari mana? Dari dalam ruangannya Jaya sama Sudirman? Iya, ya ada yang dari luar, yang di dalam juga ada Pak. Oke, berapa orang kira-kira? Banyak sih Pak. Saudara ingat? Tidak Pak. Tidak ingat ya? Oke, terus? Terus habis itu kita semua langsung Pak. Di situ kita langsung dipukulin Pak. Kita sampai pagi. Hadi melanjutkan kesaksian tentang perlakuan tidak manusiawi pihak kepolisian padanya. Ia merasa diperlakukan seperti binatang karena polisi melarangnya makan dengan tangan hingga ia terpaksa memakan langsung nasi yang berceceran di lantai. Hadi juga mengaku kerap dianiaya, bahkan kepalanya dipukul dengan gembok. Hadi pun memperlihatkan bekas luka di kepalanya pada majelis hakim. Baru kita itu dipanggil lagi Pak. Karena pas siang. Dalam sidang PK yang diajukan ke-6 terpidana, sejumlah saksi yang dihadirkan memberikan keterangan kesaksian bahwa para terpidana berada di tempat yang berbeda saat kejadian kematian Vina dan Eki. Bahkan terpidana juga menceritakan bahwa mendapatkan tindak kekerasan saat menjalani pemeriksaan. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami kuasa hukum Ibtu Rudiana Elsa Syarif, pakar hukum pidana Profesor Suparji Ahmad, dan akan menyusul Jutek Bongso, kuasa hukum 6 terpidana. Selamat sore Pak Suparji, Ibu Elsa. Selamat sore, Iya, Bu Elsa. Iya, selamat sore Pak, dengan Priska di sini. Ya, Bu Elsa, ini saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak pemohon tentunya akan menguntungkan para pemohon. Bagaimana tanggapan dari Anda selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana? Saya akan menyampaikan yang mungkin tidak diungkapkan ya, sebetulnya itu ada dalam persidangan. Yaitu pertama, jadi jangan bicara seakan-akan hanya Aep atau Dede yang menjadi sumber diketahuikan mereka melakukan tindak pidana ya. Jadi ada rentetan peristiwa yang mereka lakukan intelijen dan melakukan lidik. Nah, pada waktu mereka diamankan, waktu Dede dan Aep mengatakan itu orangnya, sehingga langsung diamankan 8 orang. Nah, waktu diamankan 8 orang itu mereka ini dibawa ke serse. Nah, waktu itu masih diamankan di serse narkoba. Itu hanya 30 menit dan di situ ada video yang di mana ada video yang jelas yang sudah diputarkan di pengadilan, yaitu video pengakuan Jaya yang tidak dalam tekanan dan dia malah membujuk, ayo udah ngaku aja daripada kita nanti dihukum berat. Itu ada, dan itu kenapa mereka lupa semua ya. Terus kemudian dari sana mereka diserahkan kepada Kasat Serse, nggak sampai 30 menit ya rasanya, diserahkan pada Kasat Serse. Di situ waktu penyerahannya ada video dan ada foto-foto bahwa mereka tidak ada dalam pemukulan atau segarupa yang seperti yang mereka edar-edarkan, adanya mata lebam dan segarupa, bukti penyiksaan itu tidak pernah ada. Foto-fotonya jelas, itu serah terima dari narkoba kepada serse umum. Nah kemudian kan hanya
pas 1 jam kemudian kan buat laporan polisi setelah diperiksa oleh Kasat Serse. Nah, begitu udah bikin LP kan 1x24 jam itu diperiksa. Setelah 1x24 jam diperiksa, mereka ditetapkan tersangka dan kemudian di BAP tanggal 1 September. Di BAP tanggal 1 September itu terutama Saka Total itu didampingi oleh omnya, oleh ibunya dan tantenya, mendampingi, fotonya ada semua, dan mereka-mereka yang lain ada fotonya semua. Dan sampai tanggal 2 dini hari September ditetapkanlah mereka tersangka sehingga harus dimasukkan dalam tahanan. Nah, pada waktu penyerahan, waktu diserahkan, dimasukkan dalam tahanan, mereka pun dibuka bajunya dan diperiksa seluruhnya, telinganya dan semuanya itu lengkap. Tidak ada bukti-bukti pemukulan. Itu tanggal 1 atau itu ada berita acaranya semua. Dan masuklah mereka tanggal 2 September dini hari. Nah, pada saat itu, tanggal 2 September siang-siang itu atau agak sore beredarlah foto-foto mereka penuh dengan kayak ada pemukulan dan seru itu. Ternyata setelah diselidiki itu mereka saling ribut dengan para tahanan yang lain. Sudah jelas tradisi dari tahanan, jika orang tahanan yang melakukan tindak pidana pemerkosaan, itu biasanya disiksa sama teman-temannya, teman tahanannya. Justru orang-orang yang pembunuh dia hormati, karena dia diketahui bahwa dia pemerkosa, dihajar mungkin ya. Nah, yang jelas melihat berita itu langsung Polda Jabar mengamankan dan kepala tahanan yang mungkin tertidur dan tidak dianggap tidak menjaga tahanan dengan baik sudah mendapat sanksi. Tapi itu jelas adalah perkalian atau pemukulan dari para tahanan ya di situ. Dan kemudian tanggal 3 sudah pindah tahanannya ke Polda. Jadi pengakuan mereka, BAP mereka itu murni keterangan mereka tanpa tekanan, tanpa siksaan. Kita punya bukti, punya video dan punya foto-foto itu. Sekarang tiba-tiba ada ini, ada itu ya balahu alam. Karena itu sudah 8 tahun yang lalu dan kemudian kan mereka punya lawyer, bisa lapor ke Propam. Dan apalagi ada sebut-sebut nama Aris Papua. Ternyata Aris Papua saya sudah selidiki tidak di sana, dia di Polres Sumber. Jadi berita itu simpang siur. Nah, saya perlu jelaskan, banyak berita-berita yang mereka sengaja melakukan cerita-cerita membingungkan penyidik. Waktu dari 8 yang diamankan, setelah diperiksa itu dilepaskan, tidak sampai 1x24 jam. Begitu cuman baru pemeriksaan sebelum tanggal 1 pas tanggal 1 dilepaskan karena dia tidak terlibat. Jika tidak terlibat pasti dikeluarkan. Nah, kemudian mereka pun menyebutkan bahwa di antara masih ada yang terlibat. Dia sebutlah Ucil, yaitu Rivaldi. Nah, Rivaldi itu sedang dalam tahanan dari Polsek Talun Utara Barat. Jadi di situ, jadi semua dari mereka bahwa ini kawan mereka. Nah, kalau misalnya dia bilang ada Dodi, ada Dani, ada Andi, dan itu nggak benar, ya itu kan mereka punya cerita. Dan saya rasa dia memang meng-create cerita untuk membingungkan penyidik. Yang jelas mereka kalau dibilang Peggy itu yang cerita adalah Sudirman, yang mana mereka itu berteman dengan baik karena teman tetangga. Kemudian kalau dibilang siapa si
itu kan yang menceritakan peran si A, Dani, apa kan mereka. Mereka yang tahu. Nah, tunggu dulu. Jangan ya nanti nggak jelas penjelasan saya. Yang jelas saya dan penyidik juga telah menemukan dua orang saksi yang melihat mereka membawa korban ini dari tempat pembantaian sampai ke flyover. Ini kita baru temukan. Yang kemarin ini mereka ketakutan, dikejar-kejar. Dan kemudian mereka juga ketemu lagi yang mana mereka didatangi oleh dari terpidana ini dengan baju penuh darah habis membunuh Vina dan Eki. Jadi sekarang kalau mau ngomong aja juga mereka kan pengen mengurangi masa hukuman tahanan, seumur hidup kan memang berat ya. Tapi ya risiko. Yang jelas sampai detik ini kami mengatakan dia terpidana. Kalau sekarang bilang dipukul lah, menangis Kak ini, itu dia punya lawyer semua. Kenapa tidak laporkan? Tapi yang jelas pengakuan mereka murni pengakuan mereka, bukan karena disiksa. Nah sekarang laporkan aja ke propam, kan lapor kepada hakim nggak bisa berbuat apa-apa. Oke. Baik Ibu, terima kasih untuk tanggapannya. Pak Suparji mungkin bisa menanggapi informasi yang baru saja disampaikan tadi oleh Ibu Elsa terkait dengan keterangan dari para pemohon ini. Ya, pertama tentunya saya agak tergelitik gitu ya, bahwa ini sidang PK ala sidang pengadilan negeri tingkat pertama gitu loh. Jadi proses pemeriksaannya itu tidak jauh beda dengan ketika sidang pada tahap pertama tadi itu. Padahal kan mestinya dalam konteks PK ini kan 3 saja, yaitu bagaimana membuktikan novum atau bukan, kemudian membuktikan adanya putusan saling bertentangan atau tidak, dan membuktikan adanya kekeliruan majelis hakim di dalam memeriksa sebelumnya. Sehingga pertanyaannya adalah apakah kemudian majelis hakim ini itu sudah mempelajari putusan-putusan sebelumnya atau tidak, sehingga tentunya tidak perlu mengulangi lagi terhadap pemeriksaan pada persidangan sebelumnya. Karena sekali lagi konteksnya adalah upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali, yang tentunya hal-hal yang luar biasa yang dilakukan, bukan kemudian hal-hal yang biasa sebagaimana pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. Dan yang kedua adalah bahwa apa yang disampaikan oleh para terpidana pada persidangan tadi itu kaitannya dipukul, kemudian diperjelas Bu Elsa tadi ini, saya kira ini bukan sekedar suatu informasi yang asal-asalan ya. Artinya ini kan kalau tidak benar, ini kan bisa menjadi fitnah, bisa merusak reputasi institusi. Dan kalau ini benar, kan bisa membahayakan karena proses persidangan tadi itu kok masih menggunakan cara-cara yang tidak benar. Artinya apa? Bahwa perlu diklarifikasi tentang kebenaran pengakuan dari para saksi tadi itu. Kalau tadi Bu Elsa mengatakan bahwa ini mungkin saja ada tradisi sebagai tahanan baru dengan tradisi tahanan yang lama, kemudian dipulihkan dengan pemfokusan dan sebagainya. Ini perlu kemudian diperjelas tentang kebenarannya tadi itu. Jangan sampai ya para saksi tadi ya, atau terpidana yang memberikan persidangan memberikan keterangan palsu, karena ini kan berbahaya. Satu sisi menyesatkan persidangan, pada sisi yang lain merusak reputasi. Jadi poin saya yang kedua adalah perlu diperjelas tentang kebenaran pengakuan para terpidana tadi itu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa menurut saya semua yang terkait dalam persidangan ini, baik pemohon maupun termohon, majelis hakim, ya, terus kemudian ya, dalam hal ini para saksi yang hadirkan, termasuk kemudian ahli, tidak lepas dari hukum acara dalam konteks peninjauan kembali gitu loh. Membuktikan apa yang kemudian sesuatu yang baru ya sebagai novum yang belum terungkap sebelumnya dan memiliki implikasi kuat bahwa ketika ini diungkap pada waktu itu akan berdampak berbeda dengan putusan yang ada sekarang ini. Jadi jangan mengulang-ulang lagi gitu loh, jangan kemudian melakukan proses-proses awal lagi karena akan menjadi tidak sesuatu yang luar biasa gitu loh. Dan kemudian yang keempat menurut saya, poin saya adalah penting bagaimana semua pihak secara proporsional gitu menempatkan persidangan ini secara
sesuai prosedur persidangan ya, tidak bermain opini ya, tidak bermain di media massa, karena jangan sampai ada beban gitu, beban bagi majelis hakim karena tekanan publik yang akibatnya memutuskan tidak sesuai dengan fakta persidangan, memutuskan tidak sesuai keyakinannya, tetapi karena tekanan-tekanan publik gitu. Jadi tidak perlu ada situasi dilema ya, karena kalau memang sebetulnya yang terungkap seperti itu, akan lebih baik itu yang jadikan pedoman, jadi keyakinan, memutuskan tadi itu. Nah, menurut saya yang kelima, bahwa apa yang disampaikan oleh para saksi, ya sebagai mungkin anggaplah sebagai satu novum, ini sepertinya masih perlu diperdalam lagi, atau dengan kata lain, masih belum mampu mengungkap misteri tentang terbunuhnya Vina. Karena misterinya kan, apakah terbunuh, apakah kemudian kecelakaan, ya. Kalau kemudian kecelakaan, apa buktinya? Kalau kemudian terbunuh, siapa pembunuhnya? Karena yang dianggap pembunuh sekarang ini menyangkal semuanya. Jadi harapannya PK ini adalah membuat terang benderang perkara dan membuka misteri yang sebenarnya apa penyebab terbunuhnya Vina. Dan yang keenam, bahwa tentunya semua pihak harus menghormati tadi sampai disampaikan Bu Elsa bahwa terpidana, karena memang sesuai dengan asas dan sesuai dikatakan bahwa putusan harus dianggap benar selama belum ada koreksi oleh putusan di atasnya. Jadi harus menghormati, tidak bermain opini di media massa yang kemudian akhirnya menyebabkan proses hukum tidak independen gitu ya. Baik, terkait dengan bermain opini di media massa, siapa yang Anda maksud Pak Suparji? Adakah pihak tertentu yang sedang Anda maksudkan dalam hal ini? Ya tentunya dalam hal ini kan para pencari keadilan kan gitu loh, ya bermain opini kan. Bagaimana bukan bermain opini dalam konteks ya, memainkan opini, tetapi yang kita ungkapkan adalah lebih baik ya kalau punya keterangan tadi itu disampaikan secara prosedural di dalam persidangan gitu ya, karena kan kepentingannya kan bagaimana misalnya penasihat hukum itu adalah membebaskan ya para terpidana tadi itu. Jadi jangan sampai ya karena adanya misalnya mobilisasi netizen, buzzer itu ya, terus kemudian malah menjadi kontraproduktif terhadap upaya pencari keadilan. Bahwa pencari keadilan difasilitasi dengan upaya hukum luar biasa ya. Jadi kalau kemudian mainkan opini, saya konteksnya kan menjadi tidak sesuai dengan hukum acaranya. Bolehlah kemudian apa yang disampaikan di media massa itu adalah bagian dari pencerahan publik gitu ya. Semangat pada pencerahan publik sesuai dengan tafsir-tafsir yang objektif gitu ya. Supaya kemudian ada tanggung jawab moral kita kepada masyarakat ya, mengklarifikasi, memverifikasi sekiranya ada hal yang tidak tepat supaya pada akhirnya masyarakat menjadi jelas gitu. Jangan sampai masyarakat menjadi bingung ini sebetulnya siapa yang benar, karena masing-masing menafsirkan sesuai dengan kebenaran sendiri dengan mengajukan dirinya sebagai pembenaran, melakukan pembenarannya. Jadi ini lagi-lagi kasus hukum, bahwa hukum harus apa adanya sesuai dengan fakta yang ada dalam persidangan ya. Media massa dimanfaatkan sebagai bentuk pencerahan kepada masyarakat, bukan dalam konteks mempengaruhi majelis hakim ya gitu. Baik, Bu Elsa mau ditanggapi keterangan dari Pak Suparji tadi? Ya, saya sangat setuju karena kasus PK ini sebetulnya bukan kasus persidangan awal tingkat pertama. Ini kan kayak memeriksa ABC seperti yang pertama, dan saya melihat mengikuti persidangan itu bukan novum ya, semua yang sudah ada itu diulang-ulang lagi. Justru sekarang ingin membelokkan kasus pembunuhan menjadi kecelakaan ya, dan itu sangat berat sekali pembuktiannya ya, karena untuk itu kan sudah ada pemeriksaan bahwa itu bukan kecelakaan. Dan juga kan pemeriksaan itu kan bukan sekedar orang jatuh di flyover berarti itu kecelakaan, tetapi ada hal-hal lain. Salah satunya Eki sengaja dipasang helm ya, di mana helm itu tidak hancur, motornya tidak rusak, dan kemudian si Vina sengaja mau dipasangkan celana dalamnya tapi tidak bisa pada tempatnya karena
Vina pada saat itu merintih-rintih masih hidup. Jadi bukan pemerkosanya adalah sopan, tetapi pemerkosanya tidak bisa menyempurnakan pemasangan celana dalamnya Vina kepada tempat yang semula. Karena nggak mungkin Vina jalan-jalan sama Eki dengan tanpa celana dalam, ya masuk angin dia nanti. Terus kemudian ada trauma tajam di sini 2 garis, kemudian ada tulisan V di punggung tangan kirinya dan ada garis panjang 19 cm dengan 12 simpul jahitan. Kemudian ada sperma di vaginanya Vina. Bagaimana itu kita nyatakan sebagai kecelakaan, ya? Terus kemudian banyak lagi saksi-saksi lain yang kalau saya ngomong nanti kepanjangan. Dan kemudian masalah telepon itu kalau kecelakaan itu telepon itu pasti rusak, hancur waktu kecelakaan. Tapi telepon itu tersimpan rapi di kantongnya kantongnya almarhum Eki. Sedangkan celana Eki itu sangat ketat, skinny. Dan kemudian itu helm dengan helm itu sampai kacanya pun tidak pecah. Dibilang ada tiang bengkok, ternyata tiang itu bengkoknya sejak 2015. Saya lihat di Google. Dan kemudian kalau kita buka, waktu dibuka itu helm, ternyata kepalanya si Eki itu hancur lebur. Ini lepas, rahangnya lepas, sangat sadis mereka ini. Dan kemudian dan mereka, saya udah nggak asing lagi, mereka sengaja diraih ekstrasi seolah-olah dia merekayasa. Ini orang bahaya, pembunuh bahaya nih. Dia bikin ekstrasi seolah-olah Vina masih hidup. Nah, saya pelajari itu ekstrasi dari HP itu. Kan disebut-sebut, dibangga-banggakan 2214 ada outgoing. Itu bukan percakapan loh, ingat. Ini SMS seolah-olah si Vina masih hidup. Saya pelajari jam 7 sampai jam 20 itu masih ada outgoing dan ingoing itu nyambung ceritanya. Nah, setelah itu jam 21.50 itu ada outgoingnya mengatakan ini siapa? Kan lucu. Itu kalau Vina masa tanya ini siapa? Sudah itu outgoing call-nya ke 4 nomor. Sudah 4 nomor, kemudian yang nomor kelima dia tulis kamu tunggu akan saya jemput. Cuman itu, sudah itu balasan dari sana mungkin Widya atau Mega saya nggak ngerti. Karena kita nggak tahu itu nomornya pada waktu itu nggak ada nama-namanya, nomornya itu dia menelpon SMS bukan WA ya, itu nggak dibalas lagi karena mungkin udah minggat itu para pembunuh itu ya kan. Ya, nah di sini udah jelas kelicikan mereka itu memang sengaja meng-create untuk terjadinya kecelakaan. Karena setelah saya ke lokasi, memang lokasi pembantaian itu dekat rumah-rumah mereka di kampung mereka. Kalau dia tinggalkan itu korban di sana, sudah sekejap itu ketangkep semua oleh penyidik. Karena apa? Jelas pembunuhan. Sekarang kan dia menjadi perdebatan dan menjadi peluang-peluang untuk meng-create sesuatu. Dan saya agak keberatan ya, bahwa ini jadi nggak murni persidangan yang baik seperti yang Bapak Supardi sampaikan. Baik. Bayangkan itu baser-baser dan semuanya. Jangankan itu, hakim pun di-create, direkayasa, ini hakim yang memutuskan ini hakim. Jadi intimidasi itu ada, termasuk kepada saya.
termasuk kepada hakim. Itu kan nggak benar, saya bilang. Kalau memang fair aja. Ya. Dan itu berita-berita penyiksaan, nangis-nangis itu udah dari dulu udah ada kan, udah ada propam dari dulu. Kenapa lawyernya udah ganas-ganas? Kenapa tidak ajukan propam hukum? Semua tuh polisi-polisi yang nyiksa, apalagi ngasih cuma dibilang Rudiana, sedangkan Rudiana itu tidak pernah lagi cuma menyerahkan. Dan sejak tanggal 3 September sudah ada di Polda. Rudiana tuh aib tuh, very small, nothing. Dan kalau ke Polda kan dir, pangkatnya kombes, mana bisa dia cawe-cawe. Baik. Karena saya sangat kecewa dengan cara-cara menggunakan seolah-olah no viral no justice. Tapi ini bukan soal no viral no justice, dia sudah jelas gerasi. Baik. Gerasi sudah menyatakan bahwa saya mengakui kesalahan begini saya minta ampun, ini minta pengurangan hukuman dan segala rupa. Ya, Ibu Elsa. Sekarang waduh, karena ada podcast membuat ini kasus membludak. Dan beritanya luar biasa. Baik, Ibu Elsa ini kata kedua. Ya, Ibu Elsa ini berarti intinya baik Ibtu Rudiana dan juga Ibu selaku kuasa hukum tidak menerima keterangan pemohon ya Ibu ya? Yang tidak menerima kan nanti hakimnya dong, kan tergantung jaksa. Kalau saya hanya menjelaskan, meluruskan bahwa mereka ini banyak sekali melakukan suatu kreatif yang sifatnya supaya bingung, dan itu sudah didukung oleh buzzer-buzzer. Saya kan di luar areal pengadilan. Baik Ibu, mohon maaf karena ini terkait juga durasi. Terima kasih Ibu Elsa Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana sudah bergabung bersama kami. Juga Bapak Suparji Ahmad, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar sudah bergabung bersama kami di Sindo sore hari ini. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Tim penyidik KPK menggeledah kediaman Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Penyidik menyita uang tunai dari penggeledahan tersebut. Selain uang tunai, tim penyidik KPK menyita juga barang bukti elektronik. Penggeledahan dilakukan Jumat lalu dan berada di kediaman Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di Jakarta Selatan. Rumah Abdul Halim Iskandar digeledah diduga terkait penyidikan kasus korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur periode 2019 hingga 2022. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September tahun 2024, penyidik KPK melakukan kegiatan penggeledahan terhadap salah satu rumah dinas penyelenggara negara berinisial AHI di wilayah Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurusan dana hibah untuk Pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur 2019 sampai dengan 2022. Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti. Anies Baswedan berkunjung ke Pondok Pesantren LP3IA yang diasuh ulama Gus Baha di Desa Narukan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Selesai mengisi kuliah tamu, Anies Baswedan memberikan tanggapan soal kemungkinan dirinya masuk menjadi pimpinan KPK. Mantan calon Presiden Anies Baswedan mengunjungi Pondok Pesantren LP3IA yang diasuh Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha di Desa Narukan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Didampingi kakak Gus Baha, Kiai Haji Nasirul Masahin, Anies menuju Mahat Ali Nurussalam Mubarak, sebuah pendidikan tinggi di bawah naungan pondok pesantren tersebut. Di tempat ini, Anies mengisi kuliah tamu bertajuk Membangun Mahat Ali Bertaraf Internasional. Anies mengajak para santri untuk memanfaatkan teknologi digital dan menguasai bahasa internasional. Anies juga mendorong agar para santri bersikap kritis dan jangan berhenti belajar. Usai mengajar, Anies menanggapi keinginan sejumlah kalangan supaya dirinya masuk menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anies menjelaskan, ia lebih memilih bergerak bersama rakyat.
Kan sudah proses seleksi. Iya, mungkin ke depannya Pak. Nah, saya terus bersama masyarakat saja yang sekarang sudah mengikuti seleksi biar diproses sampai tuntas. Kita akan bergerak bersama masyarakat untuk berbagai masalah. Teruslah menjadi institusi yang terbebas dari intervensi dan fokus pada pemberantasan korupsi. Dari Ponpes pimpinan Gus Baha, Anies bergeser ke Masjid Lasem Rembang untuk menghadiri pengajian. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa iNews melaporkan. Pasangan Ridwan Kamil Suswono berencana memindahkan pusat perkantoran dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan. Pemindahan dilakukan untuk mengurai kepadatan di pusat kota Jakarta. Salah satu program yang disampaikan pasangan Ridwan Kamil Suswono saat bertemu warga adalah akan memindahkan pusat perkantoran dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan. Pemindahan tersebut dilakukan guna mengurai kepadatan di pusat kota Jakarta. Nantinya pasangan Ridho atau Ridwan Kamil Suswono akan terus melibatkan masyarakat dalam pembangunan kota Jakarta. Bahkan keduanya memastikan tidak akan ada penggusuran. Semuanya dilakukan dengan musyawarah bersama antara Pemda dan juga masyarakat setempat. Ya maksud saya yang Pak RK gagas kan begini, ya saat ini kan kenapa setiap pagi itu ibaratnya orang menuju ke Jalan Tamrin Sudirman kan itu karena pusat perkantoran kan semua di situ kan, ya padahal orang mungkin tinggalnya di selatan, ya artinya ini distribusi saja. Sementara itu pasangan Bacagub dan Bacawagub Pramono Anung Rano Karno berjanji akan memaksimalkan Jakarta International Stadium. Bahkan rencananya JIS akan dijadikan rumah Persija. Jakarta International Stadium atau JIS menjadi salah satu target perbaikan bagi pasangan Pramono Rano Karno. Akses ke JIS yang sangat terbatas menjadi perhatian pasangan ini. Rencananya Pramono Rano akan menjadikan JIS sebagai rumah Jakmania dan klub sepak bola Jakarta Persija. Bahkan mereka berencana membuat Jakmania Center di JIS. Bahwa JIS akan menjadi tempat home-nya Jakmania atau Persija. Dan Jakmania kita buatkan Jakmania Center di JIS. Sehingga jualan merchandise di sana. Orang bisa beraktivitas di sana, bergotong royong di sana. Janji yang sama juga disampaikan pasangan calon independen Dharma Pongrekun Kunwardana. Bahkan keduanya berjanji akan menggratiskan JIS bagi Persija. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Mengawasi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana akan menjadikan JIS sebagai salah satu fokus pembangunan. Dharma Kun juga menjanjikan JIS sebagai markas Persija. Bahkan mereka berjanji Persija bisa menggunakan JIS tanpa harus membayar sepeser pun. Janji ini diucapkan Dharma Pongrekun saat mendaftar sebagai bakal calon gubernur pada Agustus 2024 lalu. Jadi kami akan mengkaji bagaimana baiknya agar JIS bisa dipakai oleh, bisa dinikmati oleh penggemar Persija, khususnya sahabat-sahabat saya dari Jakmania. Kalau memang memungkinkan anggaran ada, maka kalau perlu kita gratiskan. Viral di media sosial, pemirsa, akses jalan menuju gedung GOR Bola Voli Indoor yang berada di Sports Center Deli Serdang, Sumatera Utara berlumpur dan tergenang banjir. Akibatnya pertandingan voli dalam ajang PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024 mengalami perubahan jadwal. Inilah video viral yang beredar di media sosial. Tampak akses jalan menuju GOR Bola Voli Indoor berlumpur dan tergenang banjir. Kabel-kabel dan kayu sisa proyek masih berserakan di sana-sini. Pertandingan voli Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024 mengalami perubahan jadwal. Karena infrastruktur di GOR Bola Voli Indoor Sumut Sports Center Kabupaten Deli Serdang, Sumut belum siap. Protes pun datang dari atlet. Ada yang membagikan foto-foto atlet harus memakai sandal melintasi kubangan lumpur menuju gedung GOR. Ada pula yang harus melintasi jalan kecil yang dihubungkan dengan kayu. Sementara pelatih voli mengkritik ketidaksiapan penyelenggara PON.
Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo akhirnya angkat bicara terkait kisru ketidaksiapan panitia penyelenggara PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Menpora akan menindaklanjuti dan bertindak tegas terhadap segala penyalahgunaan dana jika sejumlah aduan terbukti benar. Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 memperoleh perhatian publik. Pasalnya beredar sejumlah video di media sosial tentang venue yang belum rampung, keterlambatan distribusi konsumsi atlet, serta sarana-prasarana bagi atlet dan ofisial yang kurang memadai. Menanggapi aduan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bekerja sama dengan Satgas PON 2024 akan segera melakukan penyelidikan sejumlah aduan. Jika benar ditemukan penyalahgunaan dana APBD dalam PON, maka akan ditindaklanjuti secara tegas. Dito pun juga memastikan Kementerian Pemuda dan Olahraga akan berpihak kepada para atlet dengan melakukan pembenahan agar tidak mengganggu jalannya pertandingan. Oke, soal venue rusak, itu kan ramai di sosial media, baik itu Instagram ataupun pemberitaan venue-venue yang dianggap belum selesai atau belum jadi, itu dianggap ada penyelewengan. Nah, dari situ kami merespon bahwa dalam PON ini, dalam Kepres nomor 24 tahun 2024, itu juga ada sudah dibentuk Bapak Presiden, yaitu Satgas Pendampingan Tata Kelola yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung beserta Kabar Eskrim Mabes Polri. Dan di mana semua keluhan ini sebelum kami memutuskan, membuat vonis, pastinya akan ada proses yang dilakukan, yaitu penyerapan aduan masyarakat, dan setelah itu pastinya akan ada pendalaman, penelusuran, apakah itu sesuai spek, sesuai kontrak. Kalau misalnya itu emang menyeleweng, ya pasti akan kita tindak tegas. Seperti itu yang sudah dilakukan. Jadi masyarakat dan para atlet dan kontingen, saya jamin kita akan menjaga dan membela hak-hak buat kalian. Dan pastinya kita tindak tegas jika ada yang melakukan penyelewengan. Nah, catering juga ini cancel. Tadi saya sudah cross check. Pertama, catering atau makan itu terjadi pertama kali di Aceh. Di Aceh. Tetapi itu terjadi sebelum opening ceremony. Dan saat itu langsung saya mendapat laporan. Di saat itu juga malamnya langsung diadakan rapat evaluasi antara Gubernur Aceh bersama PB PON dan Panitia KONI. Sejak hari itu juga besokannya alhamdulillah untuk catering, untuk makanan, ini evaluasinya udah perbaikannya jauh lebih baik. Dan tadi itu yang masalah pengcancelan, itu saya cek ternyata itu subkon. Nah, jadi tapi hal-hal seperti ini tetap kita urus, karena saya tidak ingin yang namanya perhelatan sebesar PON ini malah merugikan ekonomi lokal.